penetapan bulan Ramadan. Dan ini semuanya kita sudah sepakat bahwa penetapan bulan Ramadan itu tanggal satunya itu kita serahkan kepada pemerintah. Jadi Tiang Kelunggu Sami tidak perlu repot-repot untuk mencari atau melihat bulan secara langsung. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat bulan, ya, dan berbukalah atau beraidlah kalian ketika juga melihat bulan. Nah, ini adalah dalil yang jadikan dalil yang paling kuat sehingga mayoritas ulama dan juga mayoritas umat Islam di dunia itu menggunakan pengisbatan Ramadan itu dengan melihat secara langsung. Melihat secara langsung bulan. Jadi walaupun penetapan bulan, ya bukan Ramadan saja, penetapan setiap tanggal 1 Ramadan itu dilakukan dengan hisab, dan itu di pondok-pondok pesantren dari dulu nih sudah dipelajari sedetail mungkin tentang penetapan 1 Ramadan atau 1 bulan tiap tanggal bulan Hijriah itu. Okay? Jadi kita bisa menentukan 100 tahun yang akan datang, kita bisa tahu kapan 1 Ramadan itu. Itu hisab. Tetapi dalam pelaksanaan secara syariat untuk melaksanakan puasa itu tetap menggunakan kaidah liru'yatihi atau ru'yah, melihat secara langsung dengan mata kepala. Kenapa? Karena perintah syariat yang disabdakan Rasulullah SAW itu adalah liru'yatihi, yaitu melihat dengan mata telanjang atau mata kepala kita, bukan dihitung. Itu sebabnya kemudian mayoritas ulama dan umat Islam mengikuti pedoman ini untuk menentukan 1 Ramadan. Maka yang pertama, tathbit atau penetapan Ramadan itu dilakukan dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Kapan? Lailatul 30 min Sya'ban, itu malam 30 Sya'ban. Jadi dilihatnya di malam 30 Sya'ban. Jadi di malam 30 Sya'ban, kalau misalkan tidak sampai 30, maka di malam 29 itu bisa dilihat. Ya, mungkin di malam 29 itu sudah hilang, ya. Tetapi biasanya dilakukan di malam 30 Sya'ban. Yang kedua, ikmalu Sya'ban 30 yauman. Yang kedua adalah menyempurnakan jumlah daripada bilangan hari bulan Sya'ban itu 30. Nah, itu kalau kita tidak menemukan bulan, artinya tidak melihat bulan pada malam terakhir pada tanggal 30 Sya'ban itu. Kalau 30 Sya'ban itu tidak terlihat bulan, maka berarti umur Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga fayutammimu syahrul Sya'ban 30 yauman. Maka digenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Idh huwal aslu ma lam yu'araduhu syai'un. Jadi itu adalah penetapan yang paling mendasar jika tidak ada pertentangan sesuatu yang menyebabkan Sya'ban itu tidak berumur 30. Artinya mungkin ada orang yang bersaksi bahwa dia melihat bulan. Dalilnya adalah hadis yang kita bacakan tadi, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Sayyidina Rasulullah SAW, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Itu berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah atau laksanakan Aid pada besoknya ketika kalian malamnya melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum, kalau kalian terhalang melihat bulan, yaitu bisa cuacanya mendung atau memang tidak terlihat, apa yang harus dilakukan? Fa'akmilu 'iddata Sya'ban. Rasulullah mengatakan, maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban 30 yauman menjadi 30 hari. Kemudian di dalam hadis yang lain, wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, ja'a Arabiyun,
Datang seorang Arab Badui ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ini ra'aitu hilala Ramadan. Saya melihat hilal Ramadan, yaitu lihat bulan sabit yang tanggal 1 itu Ramadan. Faqala, Rasul mengatakan, atasyhadu alla ilaha illallah, apakah kamu bersyahadat, ya, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah? Qala na'am, dia berkata iya. Qala atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kamu juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Qala, kemudian dia berkata na'am, iya. Qala, ya Bilal, adzin finnas. Wahai Bilal, umumkan kepada seluruh jamaah, yaitu manusia, falyasumu ghadan, untuk melaksanakan puasa besok harinya. Ya, ini Rasulullah, ya, Rasulullah yang dikabarkan oleh orang Badui. Ya, orang Badui ini, ya, kita ketahui tidak memiliki pendidikan. Jadi orang yang tidak pernah bersekolah, atau tidak, kalau di zaman itu tidak memiliki pergaulan yang luas, tapi datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa saya semalam melihat bulan. Maka Rasulullah kemudian membaiat dia atau menanyakan dia, apakah kamu ini seorang muslim atau kamu bersyahadat dua syahadat, dan dia mengatakan iya. Maka Rasulullah kemudian Nabi membenarkan kesaksian daripada seorang Arab Badui itu. Jadi Rasulullah tidak mengatakan, sebentar dulu saya tanya Jibril. Tidak. Itu menunjukkan fakta bahwa puasa itu tidak dilakukan dengan mencari jalan ringkas untuk mengetahuinya. Jadi jalan yang paling cepat, seharusnya Rasulullah, sebentar dulu saya tanya Jibril, apakah besok tanggal 1 Ramadan atau tidak? Tidak, ya. Maka Rasulullah tetap memakai pedoman liru'yati tadi itu, yaitu melihat bulan. Artinya ada yang bersaksi melihat bulan, maka Rasulullah sendiri melaksanakan puasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Nah, ini padahal itu Rasulullah, ya, yang alam malakut itu, seluruh dunia atau bumi ini bisa terjangkau oleh indranya, atau seluruh bumi ini kalau dia mau, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta malaikat Jibril untuk disampaikan, tapi tidak dilakukan hal seperti itu. Supaya apa? Supaya umatnya nanti tidak salah dalam menentukan, atau umatnya tadi nanti bisa melakukan pedoman yang sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis tadi itu. Nah, kemudian bagaimana dengan penetapan di dalam bulan, ya, bulan yang ya, untuk negara-negara atau daerah yang terdekat, maka dia mengikuti daerah yang terdekat. Daerah yang terdekat itu ya di garis kita ini, ya, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ini kan satu daerah. Maka ini kemungkinan besar dalam satu daerah ini, wilayah ini itu memiliki ru'yah yang sama. Makanya tidak ada perbedaan di antara negara-negara di Asia Tenggara, biasanya sama, ya, biasanya sama. Nah, kemudian bagaimana yu'tabarul ba'du biikhtilafil matali'. Kemudian berbeda hasilnya ru'yah itu dengan ru'yah yang dilakukan oleh daerah yang berjauhan, ya, berada yang berjauhan. Mana hadis yang mendasari hal tersebut? Ya, kita baca marawahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Quraib, dari sahabat Quraib, yaitu ini hadis ini sangat terkenal sekali untuk penetapan ru'yah, ya. Qala, dia berkata, istahalla alayya Ramadan wa ana bisyam. Saya mengikuti atau masuk atau melihat bulan, ya, pada bulan Ramadan, bulan Ramadan itu sementara saya berada di Syam. Di Syam itu daerah yang cukup jauh, ya, dari Mekah atau Madinah. Nah, itu pada saat itu sahabat Quraib ini melihat bulan di sana dan orang-orang berpuasa di sana. Qaraitul hilal lailatul Jumat. Saya melihat bulan itu pada malam Jumat. Jadi dia melihat hilal bulan sabit malam 1 Ramadan itu di Syam, dia pada malam Jumat. Tsumma qadimtul Madinah, kemudian aku datang sampai di Madinah fi akhir syahr, pada akhir bulan. Fasalani ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepadaku, mata ra'aitumul hilal, kapan kamu melihat bulan?
Fakultu, kemudian aku berkata, kata Quraib, ra'ainahu lailatal Jum'ah. Aku melihatnya pada malam Jumat. Faqala, anta ru'yatahu, anta ra'aitahu, apakah kamu melihatnya? Fakultu, aku berkata, na'am ya. Aku melihatnya, ra'ahun nas, dan juga manusia, orang-orang juga melihatnya. Fasamu, fasama Muawiyah. Kemudian mereka berpuasa semuanya, dan Muawiyah sebagai sebagai gubernur di mana di Syam itu juga berpuasa. Qala kulluna ra'aihu kulluna ra'ainahu lailatas sabti. Tetapi kami di Madinah melihat bulan itu di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukammila talatin. Maka kami tidak berpuasa di hari Jumat itu. Kami berpuasa pada hari Sabtu karena kami melihat bulan di malam Sabtu, kata orang Madinah. Sementara orang Syam melihat bulan di malam Jumat. Maka kami, kata Ibnu Abbas, menyempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30. Au narahu. Fakultu awala taktafi biru'yati Muawiyah wa apakah tidak cukup dengan dengan ru'yahnya, dengan ru'yahnya daripada siapa? Muawiyah, dan kita bisa berpuasa mengikuti dia pada hari Jumat? Qala la, bukan, kata Ibnu Abbas. Hakadha amarana Rasulullah SAW. Seperti ini yang kami diperintahkan Rasulullah SAW. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Maka berdasarkan hadis ini, jadi sesuai dengan ru'yah di daerah itu atau di negara itu yang kita ikuti. Jangan ru'yah yang dipakai atau dilakukan oleh Arab Saudi kita ikuti. Yang sering terjadi itu misalnya di puasa Arafah, ya. Karena di Arab Saudi itu hari Arafah dan kita lihat orang wukuf di Arafah, kemudian kita ikuti puasa Arafah. Padahal di Indonesia itu belum masuk tanggal 9. Kita mengikuti Arab Saudi, ya tidak bisa. Berdasarkan hadits ini, maka tidak boleh mengikuti mengikuti ru'yah daripada negara yang jauh. Atau mengikuti daerah yang lain atau negara yang lain. Kita mengikuti daerah atau negara yang kita tempat tinggal. Di mana kita tempat tinggalnya. Ya, walaupun kita aslinya misalnya orang Malaysia atau orang luar negeri, tapi begitu kita sampai di suatu daerah yang di situ dilihat bulan, maka kita mengikuti di mana kita berada. Nah, itu. Jadi kalau kita misalnya berangkat hari ini berselisih, ya. Kalau kita ke Amerika itu berselisih hari malah, ya. Berselisih hari. Itu kalau kita misalkan berangkat hari Jumat, ternyata di sana itu masih hari Jumat. Jadi kapan atau sudah hilang hari Jumatnya atau hilang hari Sabtunya, berarti sudah hari Minggu. Artinya kita hilang satu hari. Kenapa? Karena di sana berbeda jamnya. Sementara kecepatan pesawat ini melebihi daripada kecepatan perjalanan daripada matahari itu sendiri. Jadi bisa jadi itu terjadi, gitu. Maka ini bagaimana puasanya orang yang dalam keadaan di daerah, misalnya kita berpuasa di Indonesia mulai hari Jumat misalnya, sementara kita berlebaran di daerah lain atau di negara lain, yang kalau kita hitung maka puasa kita kurang dari 29 hari atau 28 hari atau bisa jadi 27 hari karena tadi selisih hari, ya. Jadi kalau kita berangkat misalnya ke Amerika itu bisa jadi selisih hari itu hilang satu hari, ya, hilang satu hari, tiba-tiba ketemu hari yang lain. Padahal kita hanya terbang misalnya, apalagi sekarang ada penerbangan langsung Singapura langsung ke Amerika itu memakan waktu sampai 20 jam. Ya, 20 jam itu di pesawat seperti apa, nggih? Wah, itu nggak bisa terbayang. Penerbangan 3 jam saja atau penerbangan 7 jam saja dari Jakarta ke Jeddah itu atau 8 jam itu sudah capek sekali rasanya. Bagaimana kalau 20 jam, ya? Itu bagaimana? Maka kita mengikuti juga, ya, apa yang berlaku di daerah itu, di daerah yang kita singgahi atau kita tempati. Lalu bagaimana dengan puasa yang kita lakukan yang kurang dari 29 atau 30 hari itu harus diqadha satu hari. Misalnya kalau kita pindah ke negara lain, berlebaran dengan daerah setempat, maka besoknya kita tambah satu hari karena tidak ada umur bulan itu kurang daripada 29.
Misalnya kita sudah berpuasa 28 hari. Seharusnya kita mengikuti 29 atau kita akan berpuasa 29 hari minimal. Tetapi ketika kita sampai di suatu negara itu sudah lebaran, maka kita ikut lebaran, tidak boleh kita berpuasa, wajib kita ikut berlebaran. Bagaimana kekurangannya itu kita ganti, kita kodok di hari yang lain atau besoknya, begitu selesai lebaran, tanggal 2 Syawal langsung kita kodok Ramadannya 1 hari, sehingga genap puasa kita 29 hari. Nah, itu. Jadi kalau itu pasti terjadi ya. Bisa terjadi kalau orang yang berpergian dengan jarak yang jauh ke negara ya minimal ke Timur Tengah atau ke Eropa atau apalagi ke Amerika yang lebih jauh lagi ya. Nah, ini bisa terjadi itu. Jadi tiang pelunggu sami harus paham nih kan ya. Karena sekarang banyak orang yang berpergian jauh. Ya, tiba-tiba jadi TKI ya, TKW ke negara-negara yang cukup jauh, maka fikih puasa seperti ini harus paham, ya, harus paham. Kenapa? Karena kita tidak selamanya hidup di negara atau di daerah kita, apalagi di gubuk kita, ya. Nah, karena kita bisa jadi suatu saat jalan ke luar negeri, ya, kita harus paham tentang fikih puasa. Para hadirin, hadirat jamaah pengajian. Kemudian kita lanjut ke tentang puasa. Sudah selesai tentang bagaimana memulai puasa dengan menghitung bulan. Kemudian syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat-syarat wajibnya puasa itu syarat wajib, yaitu syarat dikatakan seorang itu memiliki syarat baru wajib berpuasa. Pertama, Islam, dia harus seorang yang muslim atau Islam. Ya, tidak sah orang yang berpuasa itu belum muslim. Bimakna annahu la yuqalabu fi darid dunya bisyam. Artinya orang yang non muslim itu artinya orang yang tidak mengikuti syariat Islam, pokoknya di luar Islam, itu tidak dituntut untuk berpuasa di dunia. Tetapi nanti akan dituntut kewajiban mereka itu ketika berada di akhirat. Kenapa? Karena semuanya terkena dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kita ikuti syariatnya itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti seseorang, walaupun itu orang yang tidak pernah masuk Islam, itu akan dituntut. Apalagi orang yang Muslim, orang Islam yang tidak berpuasa, tidak melaksanakan fardu Ramadan, fardu puasa Ramadan, yaitu makin keras tuntutannya. Artinya, seorang non-muslim saja nanti akan dituntut di akhirat itu atas ketidak mauan mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya nahu far'un an dukulihi fil Islam. Karena itu cabang bagian daripada perhitungan masuknya dia kepada Islam. Wa madama ghairu dakhil fil Islam fala ma'na li siyam. Maka orang yang selama orang itu tidak masuk ke dalam lingkaran Islam, ada makna puasanya. Sekalipun misalnya orang Buddha, ya, orang Buddha kan banyak berpuasa itu. Mengikut Buddha itu berpuasa, itu tidak dihitung puasanya, tidak sah puasanya karena dia tidak masuk dari dakhili fil Islam, jadi dairatul Islam, dia masuk kepada syariat Islam. Jadi adapun di akhirat, amma fil akhirah fal kafir yu'aqabu ala kufrihi. Jadi di akhirat nanti orang kafir itu disiksa karena mereka tidak melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Okay. Jadi bagaimana kalau orang kafir saja itu dihukum karena tidak melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, apalagi orang yang sudah masuk Islam kemudian tidak melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat deh, para hadirin, ya, kalau kita lihat di daerah lain nih, kan, di daerah lain, tiap pelunggu saham yang sering keluar daerah, itu yang tidak berpuasa itu ternyata banyak, ya, ternyata banyak. Justru itu kita lihat di mana-mana, ya, orang yang tidak berpuasa nih, ke mungkin kalau di Lombok ini ke masih hampir 90% orang berpuasa atau sholat. Tapi begitu kita keluar daerah, ternyata banyak orang yang tidak berpuasa. Ini kayaknya. Apalagi yang sudah keluar negeri ya, ke lain lagi hitungannya. Sudah pasti nih kayaknya. Nah, itu. Makanya paling tidak kita pesankan ke anak cucu kita, kepada saudara kita,
bahwa jangan sampai meninggalkan syariat. Itu salah satunya puasa Ramadan. Apapun keadaannya, mereka berusaha. Kalau tidak mampu, karena dari daerah yang sangat sulit, misalnya karena dia melaksanakan hal-hal yang tidak bisa dia lawan, atau mereka tidak mampu untuk berpuasa, misalnya dia bekerja yang sangat keras, kemudian dia tidak mampu untuk berpuasa, tapi orang yang bekerja berat, bekerja berat, itu tetap wajib berniat puasa setiap hari. Artinya melaksanakan puasa. Ada orang yang bekerja berat, dan itu pada saat terik matahari yang sangat panas, dia bekerja berat. Kalau tidak, mereka akan kehilangan pekerjaannya dan sulit untuk mendapatkan penghidupan, sehingga dia harus bekerja. Maka dia harus berpuasa dari awal puasa, yaitu awal dilaksanakan puasa ya sejak fajar. Dia harus napiaran, dia harus eh, makan sahur, kemudian berniat puasa. Nah, sampai kapan dia tidak mampu, benar-benar tidak mampu, boleh dia berbuka. Boleh dia berbuka. Tetapi nanti dikodok, bukan berarti ini dia berbuka di situ kemudian selesai kewajibannya. Tidak. Artinya orang yang bekerja berat, ya, di bawah terik matahari dan tidak mampu, kalau dia tidak makan dan minum, atau tidak minum, dia akan mati, atau dia akan pingsan, atau berat, pokoknya dia mendapatkan penyakit yang berat, maka boleh dia membatalkan puasanya, ya. Tetapi dengan syarat tadi harus melaksanakan puasa dari awal. Artinya dia berpuasa setengah hari atau seperempat hari, di mana dia tidak mampu, dan harus menjadi syaratnya itu benar-benar tidak mampu, bukan dibikin-bikin, bukan malas, mungkin, bukan malas. Nah, itu kita pesankan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang jadi tenaga kerja di luar negeri atau di daerah-daerah lain yang sangat panas, itu kemudian mengentengkan karena suasana nih, suasana keadaan di tempatnya bekerja itu memang suasana yang tidak membawa kita untuk kuat, ya, melaksanakan agama kita. Ya, suasananya itu memang suasana keadaan tempat daerah itu sangat menguntungkan untuk kita melaksanakan agama kita. Jadi kalau orang-orang yang di sekitarnya itu orang-orang yang lalai atau orang yang tidak melaksanakan atau non muslim, ya mereka ya sulit juga nih, maka harus kita kasih tahu mereka nih apakah berpuasa atau tidak. Maka mereka kalau pulang kampung nih lamun nulek jog balik, misal keluar daerah, keluar negeri, itu ditanya sudah puasa apa tidak, terutama ditanya sholatnya, karena kebanyakan mereka itu orang-orang yang bekerja bekerja berat, kemudian karena lingkungannya tadi itu banyak yang tidak sholat nih, banyak yang tidak sholat. Ini seandainya didengar adanya ikut, itu harus dipastikan, pastikan saudara-saudara kita atau diri kita apakah eh, syariat ini kita tetap laksanakan atau tidak. Jangan-jangan begitu kita pulang kampung saja, baru kita rajin. Begitu kita keluar daerah atau keluar dari gubuk kita kembali menjadi orang yang tidak beragama. Nah, nauzubillah min dzalik. Maka harus ditanya nih, saudara-saudara kita yang kerja di luar negeri itu puasanya, sholatnya itu harus ditanya. Kenapa? Karena sebagai kepedulian kita terhadap mereka, keselamatan mereka, karena kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini, dan apa yang kita bawa itu juga tidak akan berkah. Kenapa? Karena berdasarkan sesuatu yang dalam agama kita langgar. Baik, yang kedua adalah at-taklif. Taklif itu orang yang berpuasa itu syarat wajibnya itu sudah mukallaf. Ya, mukallaf itu wa yuqsadu bitaklif an yakunal muslim balighan aqilan. Seorang muslim itu sudah balik dan berakal. Itu sudah mukallaf. In faqada ahadu hadainil wasfain saqatat sifatut taklif anhu. Kalau salah satu dari sifat ini hilang, balik dan berakal, salah satu dari dua ini kalau tidak ada, maka orang itu tidak terkena wajib puasa. Ya.
belum balik, ya seperti anak kecil belum balik, maka tidak terkena wajib puasa. Nggih. Eh, Tidak berakal ya, tidak berakal. Tidak berakal itu bisa disebabkan karena nike gila, atau tidak berakal itu artinya sudah hilang akalnya. Bisa karena tua renta atau karena penyakitnya. Nike akalnya sudah hilang. Nah, itu bagaimana? Itu sudah tidak terkena kewajiban berpuasa. Oke. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang orang tua tua renta yang masih tetap akalnya utuh tetapi tidak mampu. Wah, itu ada, bukan ini maksudnya. Ya, tetap taklif dia, ya, tetap taklif dia, tetapi wajib dia melaksanakan puasa. Ada orang tua, gitu, orang tua kita yang sudah tidak mampu berpuasa, itu bagaimana caranya? Caranya adalah dia tetap di duduk nyaur nih, geng, wajib di duduk nyaur. Dia tetap berpuasa sampai kapan dia mampu. Misalnya dia jam 10 nih ke jam 11 udah menggigil nih ke, wah menggigit begigit nih ke. Dia tahu ngonean dek bekelur misalnya, maka dia berbuka puasa. Nanti puasanya itu bagaimana? Itu diganti dengan fidyah, ya, fidyah. Nanti akan dibahas, ada khusus pembahasannya nih ke. Jadi dalilnya apa taklif mukallaf ini? Hadits Aliin radhiyallahu anhu, itu hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau berkata, rufi al-qalamu an thalathatin. Ya, kolam atau pena, maksudnya kewajiban taklif itu diangkat daripada 3 orang. Anin naim hatta istayqidha. Seorang yang tidur sampai dia bangun, bukan tidur-tiduran nih, geng. Orang yang tidur benar-benar tertidur sampai dia bangun. Jadi tidak ada orang yang tidur ini, tidak ada taklif dia. Jadi misalnya Tiang Bulgosami tidur, nih ke tidur, biasa tidur nih kan, biasa tidur mulai jam 10 11. Tahu-tahunya nih ke los sampai jam pitu nih ke baru bangun. Jam 7 baru bangun. Tidak sholat subuh karena nggak dengar azan, nggak dengar orang apa ini itu ini, sehingga dia tidak sholat subuh. Ya bagaimana itu? Ya dikodok langsung bangun, ambil air wudhu, sholat subuh. Tapi kalau itu menjadi rutinitas, bukan lagi itu namanya orang yang tidak terkena dengan tadi itu. Tapi itu sudah rutinitas nih kan, ya. Misalnya dia tidur jam 2 nih kan, jam telu baru tendo. Sehingga dia bangun jam 8 pagi, itu rutinitasnya setiap hari. Itu bukan termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, bukan yang disebutkan dalam hadis ini. Kenapa? Karena itu salah kebiasaan nih kan, ya. Salah kebiasaan. Ya. Orang yang tidak terkena dengan kewajiban itu adalah yang tidur, tapi tidurnya itu bukan dibikin-bikin nih kan, ya. Bukan yang tidurnya disengaja untuk dan tidak ada niat untuk sholat nih ke. Ya tidur nih ke banyak orang yang seperti itu, nggih. Jadi anak-anak muda nih ke tidurnya jam 2 pagi, bangun jam balu kelemak nih ke, dan sembahyang subuh. Nah, nih ke harus kita arahkan, ya. Apalagi itu keluarga kita, nggih. Ya, harus kita arahkan, kita berikan petuah nih ke, nasihat nih ke. Kenapa? Karena itu salah kebiasaan nih salah. Kenapa? Karena orang tidur itu ya seharusnya kalau dia tahu caranya itu bangun paginya tidak bisa untuk sholat subuh, maka dia harus berubah. Paling tidak dia harus berusaha untuk mencari cara supaya bangun sholat subuh. Nah, itu jadi hadis ini tidak masuk ke dalam kategori orang kebiasaannya tidur, yang tidurnya itu dia tidak pernah memanage, mengatur diri bagaimana caranya bangun supaya bisa sholat tepat waktu. Tepat waktu nikah sholat itu maksudnya belum keluar dari waktunya. Jadi subuh misalnya makin 4:30. Terus subuh itu 4:30 sampai terbit matahari jam 6 kurang 15. Maka itulah selama kita sholat di antara waktu itu sampai selesainya itu tepat waktu namanya. Yang tidak tepat waktu sudah keluar dari waktunya atau bukan pada waktunya. Itu yang disebut dengan keluar dari waktunya. Jadi bukan tepat waktu itu hanya di awal waktu, gitu. Maksudnya harus sholat tepat waktu. Maksudnya tepat waktu itu selama di dalam waktu sholat itu. Jadi itu fadilah saja. Kalau orang yang mengerjakannya di awal waktu mendapatkan fadilah yang lebih besar daripada orang yang mengakhirkan. Tapi ada sholat yang lebih
bagus kalau dikerjakan berjamaah di akhir waktu seperti sholat isya nih. Kalau bisa sholat isya dan berjamaah di akhir waktu ya bagus. Misalnya di waktu jam 1 orang bangun sholat isya berjamaah. Ini lebih bagus. Kenapa? Karena sholat isya itu lebih bagus di akhir waktu karena di situ waktu yang pertengahan malam atau per 3 malam. Tapi kan susah ini kan, kebanyakan kita kalau lewat sholat isya ya lupa, itu kelupaan karena tertidur nih kan. Jadi jangan sampai sholat isyanya tidur sebelum sholat isya. Kenapa? Karena banyak orang yang kelupaan. Ya, itu yang pernah disampaikan tahun lalu oleh Pengurus Haji Yusuf Mamun, itu jangan sampai jamaah lupa nih ke saat isya. Kenapa? Karena dikira bubar pengajian itu sudah sholat, ternyata kita belum sholat isya. Ya, nih ke. Karena sholat isya ini kadang itu bisa orang terlewat karena tertidur. Baik, yang selanjutnya wa anis sobi hatta yahtalima. Dari seorang anak kecil ya sampai dia bermimpi, artinya sampai dia balik. Nah, itu anak kecil ini hanya wajib ya disuruh atau diarahkan untuk melaksanakan puasa atau sholat. Jadi kalau mereka belum mampu ya tidak apa-apa nih kan, ya. Tapi harus diarahkan untuk belajar berpuasa. Wa anil majnun hatta yaqila. Kemudian orang yang gila sampai dia berakal. Jadi ada orang yang gila nih ke, kemudian sembuh, maka wajib berpuasa. Yang ketiga, syarat wajib puasa itu adalah al-khulu' 'anil a'dzar al-mani'ah min as-shaum, yaitu bebas dari uzur yang mencegah daripada puasa, artinya uzur yang tidak membolehkan puasa. Jadinya orang ini orang yang terbebas dari yang bisa mencegah dia berpuasa. Artinya sahnya puasa itu tidak ada yang mencegahnya. Awil mubih lil fitri, atau sesuatu yang membolehkan dia berbuka. Nah, ini ke bagian yang ketiga. Ini ke sudah jam 11.55. Nah, ini ke hal yang perlu kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu syarat wajib puasa. Sudah bagian yang ketiga, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kelanjutannya. Masih banyak, mudah-mudahan di pertemuan terakhir bulan Sya'ban nanti kita sudah menyelesaikan daripada fikih puasa kita. Dan sekali waktu kita akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang amaliyah-amaliyah yang tidak boleh kita lupakan selama Ramadan. Mudah-mudahan Tuhan Pelunggu Sami tetap dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur, sehingga kita mampu berpuasa atau mengisi Ramadan nanti kita dengan maksimal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita dan menjadikannya menjadi amal soleh yang Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kullatin salihah wa nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim fa'awana karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام على وجه الذي يرضيك عنا يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.